Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dengan topik renungan kita yang menyuarakan mengenal dan memiliki Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus dulunya sangat membanggakan latar belakangnya, prestasi dan status sosialnya. Namun ia menyadari semua pencapaian duniawi itu tidak bernilai jika menghalanginya untuk mengenal dan memiliki kasih karunia Yesus Kristus. Paulus tidak membenci kesuksesan. Paulus tidak membenci prestasi keberhasilan, tetapi ia mengubah prioritasnya secara drastis. Kristus menjadi harta yang paling utama dan berharga di atas segalanya. Menyerahkan kemandirian dan kesombongan diri kepada Tuhan mungkin terasa seperti kehilangan. Padahal itu adalah awal mula menemukan hidup yang sejati di dalam Tuhan. Itulah mengapa Rasul Paulus menganggap rugi semua kemampuan dan kelebihannya dahulu, seperti bisa kita baca di ayat 5 dan 6. Bahkan segala sesuatu telah ia lepaskan dan menganggapnya sebagai sampah demi pengenalan akan Kristus, demi memperoleh Kristus. Ya, segala sesuatu yang kita miliki, baik kemampuan dan pencapaian kita, tidak dapat dibandingkan dengan Kristus. Dialah harta termulia dan terbesar yang sesungguhnya menjadi milik kita. Bapak Ibu saudara-saudara, meskipun dunia saat ini terus-menerus berusaha menarik kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menomorsatukan pencapaian jasmani dan kesenangan duniawi. Dalam hal ini, dunia akan terus menarik kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengedepankan hidup hedonisme. Itu yang dunia ini inginkan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus sadar bahwa hanya Tuhanlah yang terutama bagi kita. Ingatlah, apalah artinya memiliki semua isi dunia jika kita binasa. Untuk itu, milikilah Yesus sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak dapat ditawar-tawar lagi. Percayalah, di dalam Yesus ada keselamatan kekal bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, oleh sebab itu, pengakuan betapa bangganya kita memiliki Yesus harus terus-menerus kita kobarkan dalam roh dan hati kita. Sebab kebenaran itu merupakan hakikat kekristenan kita. Jadi kerinduan terbesar kita harus sama, yaitu mengenal Kristus, mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan Dia. Dia
secara lebih erat, termasuk berusaha mengetahui cara-cara, sifat-sifat, dan tabiat Tuhan seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan terakhir, pengenalan yang sebenarnya akan Kristus meliputi mendengarkan firman-Nya, mengikuti rohnya, menanggapi semua tindakan dengan iman, kebenaran dan ketaatan, serta menyatu dengan segala maksudnya. Mari renungkan sejenak, apa yang saat ini paling kita andalkan atau banggakan di dunia? Apa posisi, pencapaian, atau kenyamanan tersebut membuat kita berpaling dari Tuhan? Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semua hal yang ditawarkan dunia. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, segala aspek kehidupan kita akan ditata ulang menurut kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami, menyadarkan kami betapa bangganya kami memiliki Kristus. Sebab hidup orang percaya yang memiliki Kristus adalah gambaran dari iman kami yang sesungguhnya, akan kepercayaan kami bahwa Kristus adalah segala-galanya. Mungkin dunia banyak menawarkan hal-hal yang baik menurut ukuran dunia, prestasi, kesuksesan, dan kehidupan yang bergelimangan dengan harta benda. Tetapi apalah arti itu semua bila jiwa kami nantinya mati? Kami tidak mendapat kehidupan yang kekal. Tetapi apabila kami memiliki Kristus sebagai sandaran iman kami, maka hidup kami punya arti dan kami akan bersama dengan Kristus di kehidupan yang kekal. Berkati gerejamu, berkati Tuhan jemaat-Mu dengan segala pekerjaan mereka. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.